Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Dede Ramayani Tanjung SPD, asal instansi SMP Negeri 3 Sosa, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Padang Lawas. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang telah saya lakukan. Diseminasi budaya positif ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Sosa, Kabupaten Padang Lawas. Untuk pemateri pada kegiatan diseminasi ini, saya sendiri sebagai calon guru penggerak Angkatan 11. Sedangkan yang menjadi pembawa acara yaitu langsung dipegang oleh kepala sekolah saya, Bapak Suhud Sudirman Simamora. Adapun yang menjadi pendahuluan atau latar belakang dari budaya positif ini adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya yang merujuk pada merdeka belajar. Sekolah harus menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik agar karakter murid tumbuh dengan baik. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik yaitu menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercapai kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Dengan indikator utama dalam menciptakan budaya positif sekolah adalah harus ada disiplin diri yang kuat yang disebut sebagai motivasi intrinsik. Disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen dimaknai sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai yang universal. Saat ini, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Guru memiliki peranan penting dalam upaya mewujudkan budaya positif. Budaya positif bisa dimulai dari dalam kelas dengan membangun keyakinan kelas, di mana dalam proses pembuatan melibatkan murid. Murid diberikan kesempatan untuk membuat kalimat-kalimat yang memiliki nilai-nilai kebajikan untuk diyakini dan bisa diterapkan agar terciptanya lingkungan yang positif. Kegiatan budaya positif ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
Lini masa kegiatan. 1. Membuat rencana kegiatan pada tanggal 7 Agustus 2024. 2. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan di kelas serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Ini terjadi pada tanggal 9 Agustus 2024. 3. Berkolaborasi bersama siswa untuk membuat keyakinan kelas. Ini terjadi pada tanggal 10 Agustus tahun 2024. 4. Melakukan diseminasi kepada rekan guru dengan pembahasan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2024 dengan materi sudah saya terangkan. Dan yang terakhir yaitu memantau, merefleksikan dan mengevaluasi penerapan keyakinan kelas. Siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa, sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila yang menjadi tolak ukur. 1. Rencana perbaikan. 2. Mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala. 3. Menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan. 4. Menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada. 5. Berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Dukungan yang dibutuhkan dalam penerapan budaya positif ini adalah dukungan dari atasan, rekan sejawat, dan murid agar tindakan aksi nyata berjalan sesuai rencana. Dukungan nomor 2 adalah sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di kelas maupun sekolah dan pada saat diseminasi modul budaya positif. Dukungan yang diperlukan nomor 3 adalah peran orang tua dalam mengontrol budaya positif di rumah. Adapun yang saya harapkan di dalam penerapan budaya positif ini, semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Berikut adalah kegiatan diseminasi budaya positif yang telah dilakukan di SMP Negeri 3 Sosa. Selamat menyaksikan. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan siang buat kita semua, guru-guru di SMP Negeri 3 Sosa. Jadi bersyukur kita pada kepada Yang Maha Kuasa atas berkatnya pada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan SMP Negeri 3 Sosa dalam keadaan sehat. Jadi Bapak Ibu, di sini kita mengadakan acara yang namanya diseminasi atau workshop kecil, ya. Itu
itu berhubungan dengan tugas yang dikerjakan oleh salah satu teman kita, guru di SMP Negeri 3 Sosa, tentang budaya positif. Budaya positif itu nanti akan mencakup bagaimana kita guru-guru di SMP Negeri 3 Sosa ini untuk namanya budaya. Saya berharap budaya positif ini bisa mengubah budaya kita yang selama ini masih di bawah. Saya berharap dengan walaupun masih sekali kita melakukan bosok, adalah perubahan dalam budaya kita di sekolah ini. Contoh seperti budaya dalam belajar mengajar. Saya berharap nanti pertemuan kita yang singkat ini membawa dampak yang bagus untuk merubah budaya belajar mengajar kita di sekolah yang kita cintai. Dari segi cara mengajar anak kita dan dari segi disiplin, bagaimana mengambil keputusan, apakah masih boleh menghukum, bagaimana menghadapi siswa yang bersalah. Jadi untuk itu mari kita sama-sama kita perhatikan pemaparan dari teman kita Ibu Bebe Ramayana Tanjung yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11. Demikian Bapak Ibu pengantar dari saya sebagai kepala SMP Negeri 3 Sosa. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu CGP. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Nah, Bapak Ibu, tujuan saya di sini adalah ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu tentang budaya positif dan harapannya ke depannya nanti supaya kita guru menerapkan budaya-budaya positif ini baik itu di dalam kelas maupun ketika kita berada di luar kelas, dan supaya juga kita bisa lebih dekat kepada peserta didik kita dan kita memahami bagaimana posisi kita sebagai guru. Ya Bapak Ibu, budaya positif ini Ibu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita tunjukkan apapun kita perlihatkan kepada peserta didik kita. Seperti itu Ibu, baik itu kedisiplinan, kemudian kebersamaan, kekompakan, itu masuk di dalam budaya positif. Baik Bapak Ibu. Nah, kembali ke budaya positif tadi. Adapun yang menjadi latar belakangnya adalah budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan. Karena sekolah ini merupakan salah satu tripusat pendidikan
Masih ingat kita Bapak Ibu? Ada nyanyinya pun itu. Ya kan Rizky? Coba Rizky. Profil pelajar Pancasila ada 6. Bukannya tadi nyanyinya. Coba Bu. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, kreatif. Lupa, enggak apa-apa, pasti ingat dari semuanya. Yang pertama ada beriman dan bertakwa. Kemudian ada gotong royong, ada mandiri, ada kreatif, dan ada bernalar kritis. Lanjut Ibu. Nah, tujuan adapun kegiatan dari budaya positif ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak itu belajar tidak lagi terbebani dengan peraturan-peraturan, namun mereka belajar dengan merdeka karena kita memfasilitasi murid-murid kita tadi Bapak Ibu. Lanjut Ibu. Yang kita bahas di sini nanti ada 6. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian, disiplin positif. Ketiganya, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. 5, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, kita sebagai guru Bapak Ibu harus memahami ketujuh dari pembahasan yang akan kita bahas di sini nanti. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, kemudian oke. Nah, kemudian perkembangan pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid Bapak Ibu. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu harus menuntun mulai dari awal hingga dia sukses nantinya. Makanya segala pembelajaran yang kita terapkan di sekolah itu haruslah berpihak kepada murid kita, sehingga setiap muridnya nanti akan belajar sesuai dari kebutuhan tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaannya di masa depannya nanti. Kemudian pembahasan kita yang kedua yaitu tentang Ibu lanjut disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, kita di sekolah ini kan menerapkan namanya disiplin. Tetapi kita masih mengeluarkan makna disiplin itu hanya untuk anak didik kita. Kita belum menerapkan disiplin itu sesama kita, sesama guru. Jadi harus ada disiplin untuk siswa, disiplin untuk kita sebagai gurunya Bapak Ibu. Kata disiplin itu sendiri mengandung makna sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian disiplin positif juga merupakan suatu pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk memberikan kontrol diri. Jadi kalau anak sudah menerapkan disiplin, dia mampu untuk mengontrol dirinya supaya dia menjadi
universal, yaitu nilai-nilai kebajikan universal itu sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin nantinya dicapai oleh setiap individu tanpa memandang suku, bangsa, agama, ras ataupun antar golongannya, Bapak Ibu. Kemudian pembahasan kita selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nanti di sesi terakhir kita ada sesi tanya jawab. Mana tahu ada ibu-ibu yang ingin memberikan pertanyaan, kita nanti bisa sharing. Kita lanjut yang nomor 3, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini setiap perilaku salah ataupun tindakan disipliner itu yang dilakukan oleh murid kita pastinya mempunyai motivasi tertentu. Ada bagiannya, ada 3. Yang pertama, kenapa murid itu melakukan kesalahan? 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang kan kita menjadi seorang guru, kita kasihkan anak ini tugas, mereka mengerjakan, tetapi ada dasarnya takut untuk diberikan hukuman. Benar apa enggak? Benar kan? Nah, jadi untuk yang nomor 1 itu, anak menghindari ketidaknyamanan ataupun menghindari hukuman itu, nantinya dia akan mengerjakan tugas secara terpaksa. Daripada aku mendapatkan hukuman, lebih baik mengerjakan. Benar apa enggak? Benar. Karena saya sebelum saya memahami ini, saya juga bertindak seperti itu. Nah, ini tugas di rumah. Nanti kalau tidak kalian kerjakan, ada hukumannya. Nah, kemudian posisi kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada juga nih contohnya. Kalau kalian bisa menjawab pertanyaan dari ibu, ada hadiah yang ibu kasih. Pernah atau enggak Bapak Ibu? Pernah kan? Saya juga pernah. Dengan saya berpikir, oh supaya anak ini bersungguh-sungguh untuk melakukannya, gitu kan, supaya mereka cepat ataupun berlomba-lomba, kasih aja lah imbalannya di nomor pulpen 1, gitu kan. Saya juga Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nomor 3 inilah Bu yang harus kita capai. Jangan kita menyuruh murid kita untuk menghindari hukuman, kemudian kita memberikan mereka imbalan, tidak, tetapi kita sebagai seorang guru harus mengarahkan poin yang ketiga. Bekerjalah dengan hati, jangan melalui paksaan, supaya mereka menjadi apa yang diinginkan oleh mereka. Itulah poin plus dari nomor 3. Bekerja dari hati, bukan bekerja akan mendapatkan hukuman ataupun bekerja dengan mendapatkan imbalan. Nah, jadi dari tindakan yang didasari motivasi tersebut, seorang guru akan memberikan respon kepada muridnya yang dikatakan menjadi konsep disiplin identitas gagal apabila yang poin 1 dan nomor 2 itu yang dikerjakan siswanya, tetapi itu akan menjadi identitas sukses apabila poin yang nomor 3 yang dikerjakan oleh siswanya. Lanjut Bu. Nah, kita masuk poin yang keempat. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya pada saat
itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi kebutuhan dasar itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Inilah kebutuhan dasar yang ingin dimiliki oleh anak-anak didik kita, Bapak Ibu. Anak didik kita memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian ingin memiliki dasar disayangi agar supaya Bapak Ibu bisa menerima keberadaannya. Kemudian peserta didik kita juga ingin memiliki kebebasan. Kemudian mereka juga ingin memiliki kesenangan dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan ataupun melanggar peraturan, itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Kenapa saya membuat option seperti itu? Saya mengambil sebuah contoh, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengajar di dalam kelas, mereka bertingkah. Kadang-kadang kalau kita menjelaskan, ada anak-anak yang bermain, kemudian ada anak-anak yang mengajak kawannya untuk berbicara. Dia kurang ataupun gagal untuk memenuhi untuk kebutuhan dasarnya. Contohnya, dia ingin mendapatkan perhatian ataupun kasih sayang. Berarti di situ dia kurang mendapatkan poin yang kedua, kurang mendapatkan kasih sayang ataupun rasa diterima. Kenapa kita yang harus koreksi diri? Apa kita memang kurang kasih sayang kepada anak itu, ataukah kita mengasih pembelajaran secara menonton, tidak memperhatikan mereka? Disitulah anak terkadang membuat kesalahan. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu ada nilai keadilan, nilai keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, ada rasa syukur, ada kasih sayang, ada nilai rajin, ada nilai berkomitmen, kemudian percaya diri, kesabaran, keamanan. Nah, jadi kalau saya kasih contoh sama Bapak Ibu, Bapak Ibu ke sekolah ini tanpa menggunakan helm, ya kan? Nilai kebajikan apa ya yang terdapat di poin Bapak Ibu ke sekolah tidak menggunakan helm? Ayo. Karena kan menurut kita helm itu merupakan salah satu untuk keselamatan kan. Jadi kita berpikir kalau kita menggunakan helm, kita sudah pasti ada nilai kebajikan di dalamnya, yaitu keselamatan. Ya kan? Iya. Bu, lanjut. Nah, ini Bu, ini penting sekali untuk kita pahami sebagai seorang guru. Karena kan saya sebelum memahami ini, saya menjadi seorang guru itu seorang guru suka-suka, Bapak Ibu. Ketika masuk ke dalam kelas, yang penting hati saya senang, ya udah saya berbuat suka-suka aja. Yang penting saya mengajar, materi saya sampai kepada siswa saya, lepas dari tupoksinya. Yang penting sudah sampai materinya. Nah, itu salah. Ternyata posisi guru memiliki 5 kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kalau bisa, poin 1 dan 2 gak usah lagi kita pakai, Bu. Kenapa? Kalau misalnya kita buat contohnya, contoh nomor 1, ketika siswa kita terlambat tanpa menanyai dasarnya,
mereka tetap tidak terbuka. Jadi di sekolah ini selain menjadi seorang guru, kita juga harus mampu menjadi seorang teman bagi mereka. Yang kedua, pemantau. Jangan kita hanya sekedar menanya dan memberi dukungan, tapi kita pantau apa yang terjadi dengan anak-anak didik kita ini. Ketika dia terlambat ke sekolah, kita pantau, kita tanyai, dan istimewa menjadi seorang manajer. Di sini menjadi seorang manajer ini kita bukan hanya sekedar bertanya, tetapi kita juga memberikan solusi yang terbaik untuk anak itu. Ya kan? Jadi kalau nilai penghukum dan membuat merasa bersama ini sekarang sudah lemah Bapak Ibu, kalau bisa kita sebagai guru itu dihilangkan. Jadi di dalam hal posisi manajer dianggap sebagai posisi kontrol yang terbaik dan ideal untuk diterapkan, karena posisi manajer ini dia bisa sebagai teman-teman, sebagai pemantau, dan akhirnya dia memberikan solusi yang terbaik. Lanjut Ibu. Ini poinnya Bapak Ibu. Salah satu budaya positif yang akan kita terapkan nantinya yaitu keyakinan kelas. Beda kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas ini nantinya belum tentu untuk diyakini. Makanya saya buat poin besarnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama Bapak Ibu. Bukan hanya guru kelas yang bisa membuat keyakinan kelas ini, tetapi guru mata pelajaran juga harus membuat keyakinan kelas supaya pembelajaran yang dilakukan oleh guru ini terlaksana. Dengan mereka berpikir untuk selalu meyakini keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati oleh mereka. Nah, kemudian keyakinan kelas ini merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Inilah contoh salah satu hal kecilnya. Kemudian dengan adanya keyakinan kelas ini diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila yang kita ketahui tadi sudah kita sebutkan ada 6 ya profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bu, keyakinan kelas itu harus berpihak kepada murid, bukan keyakinan kelas yang kita buat itu suka-suka kita. Kita yang menentukan peraturannya, kita yang menentukan kesepakatannya, kita yang memaksa anak untuk meyakininya. Tidak, tetapi keyakinan kelas ini harus berpihak kepada murid dengan menerapkan sistem demokrasi dari dia untuk dia dan oleh dia. Itulah demokrasi. Kalau sistem pemerintahan kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kalau di kelas kita dari murid kita, oleh murid kita, dan untuk murid kita. Itu Bu. Kemudian si guru itu hanya sebagai fasilitator. Kalau anak-anak tadi membuat keyakinan, guru hanya untuk memfasilitasi. Kemudian keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan ataupun aturan yang nantinya akan diberlakukan di ruang kelas. Lagi Bu, tujuan dari penerapan keyakinan kelas yang pertama mewujudkan merdeka belajar pada anak. Jadi di sini anak tidak lagi belajar terpaksa dengan adanya keyakinan kelas itu. Mereka sudah bebas, mereka sudah merdeka. Karena nantinya
wujudkan disiplin positif, karena mereka yang sudah membuat peraturan nantinya akan dipenuhi. Jadi dengan adanya keyakinan kelas secara perlahan bisa mewujudkan disiplin positif oleh anak-anak kita. Yang ketiga, membentuk karakter positif, dan yang keempat, menumbuhkan semangat belajar. Ayo Bu, nah ini Bu, harusnya tadi di sini ada tiga wali kelasnya. Harapan kami seperti itu, makanya kami bilang hari Selasa. Ini sudah beberapa kali diundur. Nah, kalau hari Selasa itu kan ada tiga wali kelasnya. Nanti akan disampaikan Bapak hasil dari tindakan kegiatan budaya positif kita. Yang pertama, agak salah ini saya sepertinya. Siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Poin pertamanya, Bapak Ibu ataupun Ibu-ibu nanti munculkan dulu seluruh peraturan-peraturannya. Karena kalau kita langsung menyuruh mereka untuk melaksanakan poin 1, mereka nanya, apa yang mau dibuat? Apa yang mau ditulis? Karena belum kita juga jelaskan terlebih dahulu, ataupun belum kita munculkan peraturan-peraturan itu. Tapi kalau sudah kita munculkan, kita suruh mereka untuk berpikir terhadap aturan yang sudah munculkan, mereka dapat memenuhi poin yang nomor 1. Siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Poin nomor 2-nya, setelah mereka menulis, bukan itu mentok menjadi keyakinan kelas, tidak, tetapi di situ guru dan siswa, ibu dan anak-anak ibu bersama-sama untuk mengulas ataupun mengoreksi kembali apa keyakinan yang sudah dituliskan oleh mereka. Setelah dikoreksi, ibu dan anak-anak tadi memilih ataupun mengotak-mengotakkan keyakinan kelas yang sudah mereka berikan. Kemudian itu kan nanti anak-anak bebas mau menulisnya apa. Bisa kan, tidak boleh terlambat ke sekolah. Itu kan masih kalimat negatif. Makanya di poin nomor 4, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Keyakinan-keyakinan yang mereka tulis tadi diubah menjadi kalimat positif. Misalnya tertib, kan nanti ada itu dilarang ribut di dalam kelas, kita buat tertib. Tidak boleh sekali membuang sampah, kita buat buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalimat-kalimat mereka yang rancu tadi ataupun negatif, kita ubah menjadi kalimat-kalimat positif. Kemudian di tahap terakhir yaitu mengecek. Setelah dicek, kita sepakati apa yang menjadi keyakinan kelasnya. Setelah disepakati dan mereka harus ingat, kita harus buat semenarik mungkin. Contohnya kita buatlah poster di dalam kelas. Yang namanya wali kelas harus rela untuk mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan pikirannya, sedikit mengocek kantongnya, nggak apa-apa. Kalau misalkan jelek dari kertas, bisa dibesarkan di tempat sablon. Ini ngasih contoh aja. Kalau dituruti, alhamdulillah. Kalau nggak dituruti, harus dilaksanakan. Seperti itu. Lanjut Bu. Nah, ini Bu, sedikit dari diskusi. Kita sebagai guru umum, guru kelas, kemudian guru mata pelajaran, di sini kita juga berperan sebagai guru BK. Makanya harapan saya tadi ada Bu Febri di sini. Bu Febri kan guru BK. Jadi kita sama-sama memahami segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dikutip pada bukunya si dosen tahun 2004. Kemudian melalui restitusi ini kita dapat membantu peserta didik menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian restitusi ini juga membantu peserta didik untuk jujur kepada dirinya sendiri. Kemudian dia juga mampu merefleksikan diri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Lanjut Bu, kita akan lihat bagaimana proses segitiga restitusi ini. Nah, ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita akan pahami lagi Bu, apa sih maksud segitiga restitusi? Ini maksudnya apabila ada seorang anak didik kita yang melakukan kesalahan, harus kita selesaikan dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Selama ini kan kalau misalkan anak kita berbuat salah, yang kita lakukan menanya dan memberikan hukuman tanpa kita tahu apa sih alasannya. Seperti itu kan? Jadi Bapak Ibu ke depannya itu tidak boleh. Kita harus menjalankan 3 langkah ini. Yang pertama yaitu kita stabilkan dulu identitasnya. Ketika kita berhadapan dengan dia, kita tanya dulu. Kita tanya dulu apa yang menjadi alasannya. Kenapa kamu terlambat? Misalkan ini contohnya kan, kenapa kamu terlambat? Iya Bu, tadi saya membantu orang tuanya, orang tua saya dulu. Pastikan jawaban pasangan kita yang biasa. Kenapa kamu bantu dulu orang tua? Kayak kita udah sering usaha orang. Kan gitu kan? Tidak Bu, sekarang tidak lagi berlaku seperti itu. Tetapi kita dukung kesalahannya, dukung sedikit. Oh iya nak, kalau misalkan ibu di posisimu, mungkin ibu juga akan sepertimu membantu orang tua. Ketika kita dukung sedikit kesalahannya, tetapi kita lanjutkan langkahnya. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, kita tanya kembali apa alasannya, ya kan? Kemudian kita kasih pengertian kepada anak itu. Kita jelaskan, kita kasih pengertian, kita rangkul, kita kasih perhatian di validasi tindakan yang salah ini. Kemudian bisa kita ajukan pertanyaan, contohnya yang terlambat tadi. Adakah caramu bagaimana supaya kamu tidak terlambat? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, ayo kita pikirkan bersama-sama supaya kamu tidak terlambat lagi. Harus ada yang kamu lakukan. Itulah validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian lanjut tindakan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan kamu terlambat, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ada nggak upaya untuk ke depan memperbaikinya? Kalau ada, apa? Jelaskan. Jadi jangan memponis anak itu salah dan memberikan hukuman. Harus kita jalani dulu yang ketiga langkah segitiga restitusi. Tetapi dengan catatan, langkah segitiga restitusi ini tidak akan berjalan kalau tidak dibuat keyakinan kelasnya. Karena di langkah nomor 3 itu menanyakan keyakinan, haruslah dibuat terlebih dahulu apa yang menjadi keyakinan kelasnya supaya bisa dilakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Oke, baik Bu. Tadi sudah saya jelaskan menstabilkan identitas, kemudian, nah saya sudah membuat keyakinan kelas. Ada videonya, kemudian ada fotonya.
peraturan-peraturan ataupun keyakinan sekolah. Saya ubah keyakinan kelas. Saya ubah menjadi keyakinan sekolah. Anak-anak yang membuat, saya yang memunculkan peraturan, anak-anak yang menuliskan keyakinan, kami sepakati dan kami yakini. Itulah nantinya yang akan menjadi keyakinan sekolah. Nanti ini akan saya buat poster dan saya tempelkan. Dan saya juga memiliki keyakinan kelas di setiap kelasnya. Karena saya guru mata pelajaran, jadi itu nanti berlaku hanya untuk mata pelajaran saya. Jadi Bapak Ibu silahkan buat keyakinan kelas Bapak Ibu sebagai wali kelas dan sebagai guru bidang studi juga boleh dibuat. Oke ya, lanjut. Nah, demikianlah Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu sudah memenuhi undangan yang dilayangkan. Kemudian saya kembalikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih kepada Ibu Miri Ramayana Bandung selaku guru kita di SMP Negeri Sosa. Ya, Ibu ya bersama Ibu. Ya, jadi Ibu ini sekali lagi saya perkenalkan program CGD ya dalam program angkatan 11. Yang sebelumnya sudah ada Bu Maria. Kalau ini CGP Bu Maria sudah GP. GP itu bukan program terakhir dan bukan, tapi guru terang. Bu Maria itu angkatan setempat. Nah, jadi kita bersyukur ya di sekolah kita ada dua nanti kalau satu sudah bergerak apakah dua bergerak di sekolah kita. Jadi saya berharap nanti ibu-ibu itu bisa mengimbaskan apa yang sudah dipapatkan tadi mengenai budaya positif pemaparan dari budaya positif itu untuk di sekolah kita untuk menjadikan sekolah kita menjadi lebih baik ke depan. Tadi nggak ada jawab, gimana jawab? Ya. Dari tadi pemaparan lagi bagus slide ya. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan dari Ibu Tika? Ditanyakan aja. Jadi saya nanti mau kalau bisa semua membuat keyakinan kelas. Saya ini udah pernah setelah saya masih guru saya lakukan. Nah, jadi apa yang masih benar-benar di pikirannya yang masih belum mengerti itu asalkan dipertanyakan. Ya, silakan. Boleh katakan? Boleh, karena tahu Bu, kita bantu kami buat keyakinan kelas. Nah, boleh. Pas, lanjut. Ini Bu, dia ini mau bertanya. Kalau keyakinan kelas sih enggak ya Bu, cuma saya minta saran akan hal praktis yang dilakukan di kelas jika anak-anak sekarang kan gara-gara kurikulum merdeka kebanyakan masalah tidak lancar membaca serta IQ yang kurang apa lah ya, kurang maju gitu ya Bu. Bagaimana hal yang praktis yang guru gunakan supaya ruangan itu kondusif dan juga bisa semuanya mengikuti satu materi yang kita ajarkan? Ya, saat Mas Putri coba tahu mulai pertanyaan nanti sudah dijawab.
Ini bukan pembentukan. Oh enggak, tapi mana-mana saya kayaknya mau bertanya. Aku tak bawa adik ini paling kelas itu Pak. Iya. Bu Rizky, kayaknya mau cari pertanyaan ya? Oh nanti? Ini Bu Ika ya? Enggak. Oke lah. Silakan Bu Ika, pertanyaan dari Bu Dewi. Ini dari pertanyaan Bu ini, bagaimana supaya materi kita tersampaikan tanpa terkotak-kotak, itulah intinya Ibu. Nah, sebenarnya ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu Bu. Nah, sebenarnya kalau tahap SMP ini semuanya kan sudah lanjutan. Proses membaca itu ketika anak-anak ada di bangku dasar, gitu kan. Tapi memang apa dari kita seorang guru SMP, jika kita mendapatkan seorang siswa yang kurang lancar membacanya, kurang cepat memahami materinya, kan gitu kan. Saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh salah satu guru kita, Ibu Nurul. Di depan kepala saya kemarin gitu kan, ada seorang siswa kita yang belum belajar membaca. Sebenarnya itu kan kelas 1. Seharusnya yang mempunyai tanggung jawab besar itu wali kelas 7. Tetapi Bu Nurul itu guru bahasa Indonesia. Jadi dia mengambil langkahnya bukan hanya sebagai dia guru pokok bahasa Indonesia, tapi dia bisa merangkul peserta didiknya, membimbing peserta didiknya itu untuk mendapatkan pembelajaran sendiri. Jadi di samping menyampaikan tugas pokoknya, beliau itu mengajari dengan sabar membaca, itu kan, memahami. Jadi ketika mengajari membaca, dia benar-benar sabar. Jadi kan kalau perlahan-perlahan kita sabar membimbing dianya tanpa mengganggu tugas pokok kita, insya Allah anak bisa lancar. Nah gitu Bu. Nah ada lagi cara yang lain. Itu kan dari segi membaca. Bagaimana dengan anak yang kurang cepat untuk memahami materi? Ada pertanyaan-pertanyaan kecil yang bisa kita ajukan kepada dia. Kita tidak boleh memaksa anak untuk betul-betul paham. Jadi kita harus berulang kali menanyakan, udah paham belum? Kalau belum, ayo kita pahami. Bagian mana yang belum paham? Ayo kita diskusikan lagi. Nah, ada lagi. Kalau misalkan kamu segan, boleh datang kepada ibu. Jadi kita sebagai guru jangan pernah bosan apabila anak didik kita meminta bantuan, dan kita juga jangan pernah bosan untuk melihat apa yang menjadi kekurangan peserta didik kita. Jadi kita harus peka terhadap kelebihannya, dan kita juga harus peka terhadap kekurangannya. Disitulah yang sesuai dengan filosofi Kyai Hajar Dewantara. Kita sebagai guru harus mampu menuntun peserta didik kita dari dasar hingga mereka mendapatkan apa yang menjadi keinginan mereka. Nah, demikian itulah yang dapat saya jawab, Ibu Dewi. Apakah ada lagi yang kita diskusikan? Saya persilakan. Sudah, saya kembalikan dengan Bapak Kepala Sekolah. Iya, Pak Ibu, dengan pertanyaan sekarang kita ini apa? Mungkin saya senang sekali kalau tadi banyak yang datang. Berarti keyakinan kelas itu harus dari siswanya, jangan dari ibu. Iya, Makanya diterapkan sesuai keinginan. Iya. Karena yang kemarin saya kirim sama Bapak itu hasil saya sendiri, bukan dari hasil anak. Yang kirim sama saya. Yang mau print itu Pak, yang mau perintah itu. Udah peraturan Ya, kelas, bukan keyakinan kelas lagi. Oh berarti tidak lagi ya? Iya. Oh berarti pas ada yang butuh ini kan? Ya, sudah Pak.
Iya, itu harus dari 25. Itu yang anak itu 25. Karena kan ada keyakinan kelas bagi guru itu berperan. Gak banyak keinginan anak ada. Dan semuanya nanti kita lagi kan, bikin semua ketahuan kan. Nanti dia minta pula, boleh nggak usah disiapkan ya? Nah, itu ya. Harus saling sama-sama menguntungkan. Nah, jadi saya berharap masing-masing nanti guru membuat keyakinan kelas di sekolah di kelas masing-masing. Gitu. Supaya kita saling menghargai sih. Kita pun harus menghargai kita. Gak boleh kita hanya dihargai. Jadi ada lagi ibu-ibu. Ya, ini masalah keyakinan kelas ini saya sampaikan ya. Dan kelas ini memang sepele, tapi kemarin beberapa bulan kemarin saya dipanggil ke sana untuk dinarasi ini untuk membuat kelas di sekolah sana. Jadi saya sebagai narasumber ini untuk bagaimana caranya membuat kelas. Jadi itu semua berguna pada dua orang. Saya ada cara membuat kelas. Saya angkat mereka murid semua. Saya jadi guru di depan, mereka sebagai guru. Saya berharap mereka sudah bisa menggunakan atau menerapkan kegiatan kelas di sekolahnya atau di kelasnya masing-masing. Sekarang untuk di sekolah saya sendiri, kemarin saya sudah kepala sekolah di sini, tapi pas ibu belum jadi ya. Saya sudah kepala sekolah kemarin, saya bilang di sekesana. Tapi ini masih tes, masih mentes karena ternyata ibu ini lulus. Udah ibu ini yang mengambil porsi itu. Jadi saya berharap sekali lagi semoga proses belajar mengajar atau cara itu Bapak Ibu yang mengajar di sekolah atau di kelas masing-masing sudah menjadi lebih baik dan lebih baik daripada anak-anak kita itu. Oke, sekian dari saya. Kita berhapus dulu sama video kita. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, demikianlah diseminasi atau sedang kecil atau workshop dari guru kita, jadi Ramai Tanjung yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Demikianlah video kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Sosa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sosa yang selalu mendukung dan memberi semangat selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Dan tak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada guru-guru hebat SMP Negeri 3 Sosa yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan budaya positif ini. Dan pada akhirnya saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Salam bahagia.